Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air. Jumpa kembali di channel Arah Bonsai, yaitu channel yang membagikan edukasi dan pengalaman tentang perawatan tanaman hias dan tanaman bonsai. Di video edukasi kali ini, saya akan bagikan edukasi tentang perawatan bonsai sakura mikro supaya cepat berbunga rimbun serta berbuah. Dan edukasi berikut berupa pruning daun saja untuk mempercepat bunga dan perapian cabang serta rantingnya. Dan di akhir perawatan, saya lakukan penyiraman yang sudah dicampur vitamin B1. Bonsai sakura mikro berikut, kondisinya sangat subur dan sering berbuah serta berbunga. Namun karena sekarang kadang hujan kadang panas di tempat saya, jadi pertumbuhan buah dan bunganya tidak begitu lebat. Karena jenis bonsai sakura hampir sama dengan jenis bougainville, yaitu susah berbunga kalau musimnya tidak menentu seperti sekarang ini. Namun bonsai sakura berikut masih ada beberapa bagian ranting yang masih tumbuh bunganya tetapi tidak lebat seperti biasanya. Bonsai sakura mikro memiliki sejumlah karakteristik unik yang membedakannya dari bonsai jenis lainnya. Sakura adalah jenis pohon yang dikenal dengan bunga-bunga indahnya, sehingga dalam bonsai, fokus utamanya biasanya adalah untuk menonjolkan aspek ini. Namun karena ukurannya yang mikro, bonsai sakura mikro menghadirkan tantangan dan keunikan tersendiri. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai tahap edukasi perawatannya, channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi dan inspirasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Di tahap edukasi yang pertama, yaitu saya akan lakukan perawatan berupa pruning daun dan perapian di bentuk atau karakter seperti di program awalnya. Karena bonsai sakura mikro berikut, ukurannya daunnya sedikit membesar dibanding sebelumnya. Mungkin karena saya jarang lakukan pruning full daun, jadi mengakibatkan daun sedikit membesar dan lama-kelamaan bisa kembali ke bentuk atau ukuran daun aslinya seperti sebelum diprogram untuk bonsai. Jadi untuk bonsai jenis apapun itu, untuk mengecilkan ukuran daun dari bentuk aslinya atau ukuran aslinya, maka sahabat harus sering-sering melakukan pruning daun. Biasanya di waktu pengecilan daun, saya selalu lakukan pruning daun semuanya tanpa menyisakan daun satupun. Metode pruning full daun paling bagus untuk mengecilkan daun dan memperlebat daun menurut pengalaman yang saya lakukan selama ini. Dan di samping itu, manfaat pruning full daun juga bisa mempercepat dan memperlebat bunganya. Namun kali ini tujuan utama saya yaitu untuk mempercepat supaya berbunga dan berbuah. Jadi kali ini tidak melakukan full pruning daun. Biasanya untuk merangsang bunga supaya cepat berbunga dan berbuah, selalu saya lakukan pruning full daun atau pruning daun sebagian saja. Treatment mempercepat bunganya tidak jauh beda seperti jenis bougainville. Namun jenis sakura mikro biasanya tanpa ditreatment pun akan sering berbunga apabila curah hujannya stabil dan cukup asupan cahaya matahari, serta pupuk yang cukup dan media tanam yang sesuai dan cocok. Bagi sahabat tidak perlu ragu di waktu pruning daun. Karena semakin sahabat sering lakukan pruning daun pada bonsai sakura mikro, maka akan cepat dan sering pula tumbuh tunas-tunas bunganya. Untuk mempercepat berbunga, sahabat tidak perlu lakukan pruning daun semuanya. Sahabat cukup pruning daun di bagian pucuknya saja, itu pun sudah cukup. Apabila dalam video berikut sahabat masih kurang paham atau kurang lengkap untuk penjelasannya, sahabat bisa tanyakan di kolom komentar tentang cara merawat bonsai, dan saya sangat terbuka dan selalu berbagi pada siapapun karena suatu ilmu dan pengalaman lebih amanah dan bermanfaat apabila kita saling berbagi. Apabila sahabat ingin treatment untuk mengecilkan daun serta mempercepat berbunga, dengan pruning saja itu tidak cukup. Jadi sahabat harus memperhatikan tingkat kesuburan pada bonsai sakura mikro tersebut. Jadi sahabat juga harus perhatikan media tanam yang sesuai, pupuk yang nutrisi dan tercukupi, serta asupan cahaya matahari yang utama itu yang cukup. Dan usahakan untuk peletakan bonsai sakura mikro tersebut diletakkan di tempat yang full terkena cahaya matahari. Karena jenis bonsai apapun itu wajib dan membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis supaya bisa mengolah makanan dan nutrisinya. Merawat bonsai jenis sakura mikro mungkin paling gampang dan mudah apabila sahabat paham dalam cara perawatannya. Dan jenis bonsai sakura mikro dari segi hama paling suka ditempeli hama jenis kutu putih. Jadi sahabat harus sering-sering pembersihan rutin pada bonsai jenis sakura mikro.
Untuk pembersihannya, biasanya para pecinta bonsai cukup menggunakan sikat supaya terbebas dari hama dan kutu putih dengan cara digosok dan disikat. Apabila bonsai sakura mikro yang sahabat miliki terkena hama atau kutu putih, biasanya saya lakukan pembersihan seluruh pohon dengan cara disikat secara rutin dan merata, atau apabila tingkat hamanya banyak, sahabat bisa semprotkan insektisida dari merek apapun itu. Biasanya untuk jenis insektisida terjual di toko pupuk terdekat. Namun di video kali ini saya tidak menyebutkan merek pada video berikut supaya tidak terjadinya hak klaim produk. Jadi apabila sahabat ingin tahu jenis merek insektisida yang ampuh untuk mengusir serta memberantas hama atau kutu putih pada bonsai jenis apapun itu, sahabat bisa tanyakan di kolom komentar. Untuk hama seperti musim sekarang, kadang hujan kadang panas, pada bonsai jenis apapun itu mesti sering dilakukannya perawatan. Bakal sering terjangkitnya hama, jamur, lumut, dan kutu putih pada bonsai jenis apapun itu. Terutama di bonsai-bonsai yang rimbun daunnya seperti cahaya matahari tidak bisa menembus. Disitulah biasanya letak yang disukai hama jenis apapun itu. Dan solusinya yaitu sahabat harus sering-sering cek kondisi bonsai sahabat dan luangkan waktu untuk mengecekkan lebih teliti pada bonsai yang sahabat miliki. Alangkah bagusnya sahabat mencegah terjangkitnya hama daripada sahabat mengobati bonsai tersebut setelah terkena hama. Dan sahabat, di waktu perawatan pruning daun, mungkin itu tahap perawatan yang sangat memakan waktu serta ekstra ketelitian di waktu pemotongannya. Jadi merawat suatu bonsai jenis apapun itu harus ekstra kesabaran dan ketelitian. Karena apabila terjadinya salah potong keranting yang saat dilakukannya pruning, untuk mengembalikannya harus ekstra waktu lagi dan harus program ulang supaya membentuk ranting yang sama. Jadi sebenarnya kunci utamanya adalah kesabaran dan ketelitian. Dan pada dasarnya, membentuk suatu bonsai jenis apapun serta merawat bonsai jenis apapun itu tidak ada waktu yang instan dan mudah. Namun dari kesabaran dan ketelitian serta pengalaman dalam merawat suatu bonsai akan terbayarkan dengan ilmu pengalaman dalam merawat suatu bonsai serta keberhasilan dalam membentuk suatu bonsai yang dimulai dari bahan sampai menjadi bonsai yang sempurna ataupun siap untuk dipajang dengan keindahannya. Dan seperti biasa, setelah saya selesai melakukan perawatan berupa pruning daun, sebelum saya lanjut ke tahap perawatan berikutnya, saya selalu membiasakan untuk membersihkan daun-daun hasil pruningan yang ada di atas media tanam, supaya daun-daun bekas pruningan tidak terjadinya pembusukan yang dapat membahayakan pada bonsai tersebut atau memicu tumbuhnya hama. Jadi saya sarankan bagi sahabat-sahabat pemula, apabila setelah selesai dilakukannya perawatan berupa pruning daun, alangkah bagusnya sahabat langsung lakukan pembersihan daun bekas pruningan terlebih dahulu sebelum lanjut ke tahap perawatan yang lainnya. Karena pembersihan pada suatu bonsai jenis apapun itu sangat penting serta berpengaruh juga pada kondisi bonsai yang sahabat miliki. Dan edukasi yang terakhir atau tahap yang kedua, setelah selesai perawatan semuanya, di akhir tahap perawatan, saya selalu lakukan penyiraman yang sudah dicampur dengan vitamin B1. Karena setelah selesai perawatan, biasanya suatu bonsai rawan mengalami stres dan juga mencegah terjadinya mati ranting. Entah bonsai tersebut stres atau tidaknya, setelah perawatan, namun saya selalu berjaga-jaga atau mencegah supaya bonsai tersebut tidak stres. Namun karena vitamin B1 sifatnya kimia, sahabat juga harus atur waktunya dan takaran dosis yang dianjurkan. Jadi sahabat jangan terlalu sering menyiram dengan vitamin B1 apabila bonsai atau tanaman hias sahabat dalam kondisi bagus maupun subur. Sahabat bisa lihat petunjuk aturan pemakaian serta dosis yang dianjurkan pada kemasannya. Dan sahabat bisa dapatkan vitamin B1 ini di toko pupuk terdekat maupun toko-toko online. Vitamin B1 memang berguna bagi bonsai dan tanaman, namun pemakaian tidak sesuai serta dosis yang tidak teratur, maka bisa juga membahayakan pada bonsai yang sahabat miliki. Berikut tampilan bonsai sakura mikro setelah dilakukannya perawatan mingguan. Dan setelah 3 atau 4 minggu, saya akan update lagi perkembangannya bonsai sakura mikro tersebut. Untuk perawatan hariannya, saya cukup lakukan penyiraman di pagi dan sore hari meskipun terkena air hujan. Dan di video kali ini, saya tidak menambahkan pupuk serta pengolesan fungisida, karena kondisi pupuk pada bonsai sakura mikro berikut masih cukup dan kondisi batangnya pun serta cabang dan ranting masih bersih serta terhindar dari hama maupun kutu putih.
Jadi, semoga sahabat bisa lakukan tahap-tahap perawatan yang seperti saya lakukan selama ini. Serta lakukanlah urutannya seperti tahap-tahap yang selalu saya bagikan, dan terutama semoga edukasi kali ini bermanfaat bagi sahabat semua. Dan poin paling penting untuk bonsai jenis apapun itu, diusahakan jenis bonsai apapun itu diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari, supaya bonsai atau tanaman hias dapat berfotosintesis. Dan jenis bonsai Sakura Micro sangat suka terkena full sinar matahari seharian. Apabila sahabat ingin membeli bonsai, sahabat harus paham jenis bonsai yang tentu semuanya cocok di tiap-tiap daerah yang sahabat miliki. Terima kasih sudah menonton video edukasi yang channel Arah Bonsai bagikan. Apabila dalam video edukasi kali ini ada salah kata dan kurang dalam penyampaian, Arah Bonsai memohon maaf sebesar-besarnya. Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Channel Arah Bonsai hanya berbagi edukasi berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan, dan tidak ada maksud untuk menggurui para sahabat semua. Dukung terus channel Arah Bonsai, dan semoga video-video edukasi channel Arah Bonsai bermanfaat bagi sahabat semua. Dan sekali lagi, seperti biasa, channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Sampai berjumpa lagi di next video. Salam satu hobi dan wassalamualaikum. Sampai jumpa kembali.